Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mama Selo. Nah, seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, di kesempatan kali ini saya akan membagikan resep bakpao ayam yang super enak, super lembut, dan isiannya pun sangat enak banget, mirip seperti yang dijual di toko-toko kue. Nah, penasaran apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk simak terus videonya. Resep lengkap bisa lihat di deskripsi ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan resep dan cara memasak secara gratis. Oke, langsung aja ke cara membuat. Di sini sudah saya siapkan teflon dan saya beri minyak goreng kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian akan saya goreng bawang merah cincang yang udah saya potong kotak-kotak ini sebanyak 5 siung. Dan tambahkan juga bawang putih cincang sebanyak 3 siung. Ini cukup dicincang kasar aja teman-teman ya, jadi nggak perlu dihaluskan. Nah, goreng hingga aromanya wangi dan bawang-bawangannya udah mulai layu. Nah, setelah itu langsung aja masukkan ayam giling sebanyak 200 gram. Kemudian langsung aja diaduk dan pisahkan ayam yang menggumpal. Nah, setelah ayamnya udah nggak menggumpal, udah seperti ini, langsung aja masukkan wortel sebanyak 70 gram. Ini wortelnya saya potong kotak-kotak kecil seperti ini ya. Nah, kemudian langsung aja diaduk. Kemudian akan saya masukkan air sebanyak kurang lebih 120 ml. Ini tujuannya untuk mematangkan wortelnya teman-teman, biar dia empuk dan juga ayamnya. Nah, kemudian akan saya bumbui dengan saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Kemudian akan saya beri garam sejumput. Nah, ini untuk garamnya bisa diganti menggunakan kecap asin ya. Nah, kemudian ini akan saya beri juga minyak wijen sebanyak setengah sendok makan. Nah, setelah itu akan saya tambahkan juga kecap manis sebanyak 2 sendok makan. Kemudian saya beri kaldu jamur atau bisa penyedap yang lainnya. Dan langsung aja diaduk. Dan setelah wortelnya matang atau udah empuk, bisa masukkan daun bawang ini sebanyak 50 gram yang udah saya potong kecil-kecil seperti ini. Dan langsung aja diaduk. Nah, kemudian teman-teman bisa tes rasa. Apabila rasanya udah enak, terakhir bisa masukkan larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan. Langsung aja dituang. Kemudian bisa diaduk cepat ya teman-teman, biar nanti nggak menggumpal. Nah, langsung aja diaduk seperti ini. Nah, teksturnya seperti ini. Dan ini udah matang. Kemudian bisa dinginkan. Nah, kemudian untuk bahan bakpaonya, di sini siapkan wadah, kemudian beri tepung terigu kunci biru sebanyak 200 gram. Kemudian tambahkan juga tepung maizena sebanyak 40 gram dan gula halus sebanyak 40 gram. Dan akan saya beri vermipan sebanyak 1 sendok teh dan baking powder sebanyak 1/4 sendok teh. Dan langsung aja diaduk. Dan aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Nah, setelah rata, masukkan susu cair sebanyak 130 ml. Ini saya masukkannya bertahap ya teman-teman. Jadi sambil diaduk-aduk. Dan susu cairnya saya menggunakan susu UHT yang full cream. Boleh merek apa aja, terserah. Ini bisa diganti juga menggunakan air biasa ya. Tapi saya rasa ini rasanya kurang enak apabila pakai air biasa. Jadi kalau bisa, usahakan menggunakan susu cair. Nah, agar lebih mudah lagi, di sini akan saya langsung uleni menggunakan tangan. Juga biar lebih tahu teksturnya. Nah, setelah setengah kali seperti ini, masukkan mentega putih sebanyak 20 gram. Ini nggak pakai margarin ya.
Jadi karena tujuannya nanti biar bakponya itu warnanya putih bersih, jadi harus memakai mentega putih ataupun bisa diganti dengan 1 sendok makan minyak goreng. Nah, uleni hingga kalis, adonannya lembut dan gampang diatur. Nah, kemudian akan saya bulatkan dan akan saya proofing tutup rapat selama kurang lebih 20 menit. Nah, setelah 20 menit ini udah mengembang 2 kali lipat dan akan saya kempiskan. Kemudian akan saya bagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Ini saya timbang ya teman-teman. Satunya itu beratnya kurang lebih 50 gram dan akan menjadi 9 pieces atau 9 buah bakpao. Nah, setelah terbagi, langsung aja dibentuk dan adonan yang lainnya bisa tutup dengan serbet ya, biar nanti permukaannya nggak kering. Nah, ini pertama-tama akan saya bulatkan terlebih dahulu agar nanti luarannya bisa mulus. Kemudian akan saya pipihkan dan biarkan tengahnya tetap tebal, sama seperti bikin roti sobek. Nah, seperti ini. Kemudian beri isian ayam yang tadi sebanyak 1 sendok makan. Dan lipat. Kemudian bulatkan, usahakan nggak ada yang bocor ya teman-teman. Nah, setelah mulus seperti ini, beri kertas roti ataupun kertas bakpao yang khusus itu. Dan akan saya ulangi sekali lagi. Muluskan terlebih dahulu bagian luarnya, kemudian pipihkan, beri isian. Dan bulatkan, beri kertas roti, dan lakukan hingga semua selesai. Ini yang pertama tadi dibentuk, dia udah mulai mengembang, dan yang kedua ini masih kecil-kecil. Dan ini akan saya tutup. Untuk yang pertama tadi akan saya diamkan selama 10 menit, dan yang kedua akan saya diamkan selama 20 menit. Sambil menunggu, teman-teman bisa mulai memanaskan panci ya, dan jangan lupa tutupnya diberi kain ataupun serbet agar nanti embunnya nggak netes ke atas bakpo yang bikin bakponya nanti rusak. Nah, ini setelah 10 menit dan pancinya udah panas, kukus terlebih dahulu adonan yang pertama. Kukus selama kurang lebih 10 menit. Nah, ini teman-teman hasilnya setelah 10 menit dikukus, dia ngembang banget dan dia cantik mulus. Dan lanjutkan kukus untuk adonan yang kedua. Nah, ini hasilnya teman-teman. Dia mulus banget. Akan saya lepas kertasnya. Dan dia empuk banget. Dan ini isiannya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja dicobain. Tekstur bakponya tuh empuk banget, isiannya super enak, mirip banget seperti yang dijual di toko-toko kue. Ini yakin enak banget, teman-teman harus cobain. Insya Allah video selanjutnya saya akan membagikan resep kari puff gorengan yang super enak, dan ini mirip banget seperti pastel, tapi untuk kulitnya ini berlayer-layer dan isinya pun sangat gurih. Ada daging ayam dimasak kari. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar gak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai, semoga bermanfaat.